Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa ta'alim wa ta'alim fadah wal istifadah wa nafa' wal intifa' diniyatan salih wa alam salafna sallallahu darat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada sahabat wa tabi'in wal ulama il amilin wa ila jami'il muslimin sama khususan syekhina Habib Taufiq bin Abdul Qadir Sigaf wal Habib Ja'far bin Syekhana Sigaf Allah infa'na bi syarrihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wad dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin innallaha yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah ala hadhihi niyyah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini masih diperkenankan untuk dapat menunaikan ibadah subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan rangkaian amal daripada sholat subuh, kemudian zikir, doa, dan juga majelis ilmu menjadi wasilah atau jembatan yang dapat mengundang rahmat Allah pada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kita berpuasa sampai akhir bulan nanti, sehingga keluar dari bulan Ramadan benar-benar menjadi manusia yang fitrah kembali, yang fitri, yang suci. Dengan status tersebut berharap jika satu waktu Allah mencabut nyawa kita, Allah akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tanda berkahnya bulan Ramadan ini adalah adanya peningkatan keimanan yang tentu kita rasakan tidak sebagaimana di lain bulan Ramadan. Karena di saat sholat wajib 5 waktu di bulan Ramadan ini masjid menjadi penuh. Tapi pertanyaannya, seandainya bulan puasa tidak ada, apa kira-kira tidak akan penuh masjid ini? Kan begitu. Seandainya bulan Ramadan tidak ada. Tetapi inilah di antara berkah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Bahwa Allah kemudian menegaskan dalam perintah puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tahdharuna 'anil syahawat minal akli wasyurbi wal jima'. Supaya kita ini menjaga diri daripada melampiaskan syahwat. Syahwat ini banyak sekali jenisnya. Pelampiasan itu dengan semua pernik-pernik dunia ini. Ketika diarahkan ke sana, dilampiaskan, maka tujuan puasa ini adalah untuk menjaga dari hal tersebut. Inilah tujuan berpuasa. Sehingga apabila nantinya ada orang-orang yang berpuasa tetapi belum menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk mengekang hawa nafsunya, misal masih tetap bermusuhan misalnya, tidak saling memaafkan misalnya, selalu menfitnah sesama saudaranya misalnya, selalu punya hati jengkel kepada sesama misalnya, tidak mudah memaafkan, berarti puasa yang dilaluinya belum menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan puasa sekali lagi adalah la'allakum tattaqun. Baik, ini sebagai penghantar bahwa materi yang saya sampaikan melanjutkan daripada isi kitab Al-Fawaidul Mukhtarah pada bab tentang at-tahdzir minadz zulmi. Kita tetap baca kitab ini untuk urutan daripada setiap materi-materi di jadwal yang saya jalankan kegiatan ini.
Qala Allah Ta'ala fi ba'di ma anzala fi ba'di ma unzila anadh-dhalim in lam antaqim minadh-dhalim. Wa jaa'a aidan annahu ta'ala qala law kana dhulmu hajaran mulqan fil jannah la kharrabtul jannah bisababihi. Berbicara tentang kezaliman. Zalim ini adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Kalau ada seorang manusia tidak puasa, berarti zalim sama dirinya sendiri. Kalau ada seorang manusia kok tidak sholat, berarti zalim sama dirinya sendiri. Kalau ada seorang suami tidak ngasih nafkah kepada istrinya, berarti zalim sama dirinya sendiri. Kalau ada seorang ayah tidak peduli kepada anaknya dalam urusan pendidikannya, dalam urusan nafkah yang harus diberikan, dalam aktivitas anaknya bahkan naudzubillah lepas daripada keimanannya, tapi dibiarkan saja oleh bapaknya, itu zalim namanya. Jadi kezaliman ini satu yang sangat membahayakan. Walaupun sudah Allah statuskan manusia ini, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini memang orang yang sangat zalim dan sangat bodoh. Al-Quran sudah statuskan seperti itu. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini zalim, manusia ini bodoh. Kenapa? Itu tidak terlepas daripada apa yang Allah sodorkan pertama, menerima amanah. Tapi manusia terima itu amanah. Walaupun memang ada keutamaan di saat menerima amanah tersebut. Langit ditawarkan, menolak itu menerima. Bumi ditawarkan, menolak untuk menerima. Tapi manusia diberikan tawaran tersebut, dia terima. Hanya saja konsekuensinya, kalau dia lalai dengan amanah tersebut, maka punya status zaluman jahula. Zalim dan bodoh. Baik, karena begitu beratnya status ini, maka kita perlu jelaskan. Ada zalim manusia kepada Allah, ada zalim kita manusia kepada manusia. Yang paling berbahaya itu zalim sesama manusia. Zalim sama manusia. Diawali di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada hadis qudsi, "Anadh-dhalim illam antaqi minadh-dhalim." Aku, kata Allah, termasuk zat yang zalim kalau aku membiarkan kezaliman itu terjadi. Aku termasuk zat yang zalim kalau membiarkan kezaliman itu terjadi. Bahkan dikatakan seandainya kezaliman itu merupakan batu, sebongkah batu yang ada di surga, maka Allah hancurkan surga dengan sebab batu tersebut. Menunjukkan kezaliman ini tidak ada toleransinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi pasti akan dibalas. Kalau terjadi kezaliman ini. Di dalam athar dikatakan bahwa annal falasal wahid min madzalimil ibad tu'khadhu fihi sab'umi'ati salatin maqbulah. Sesungguhnya satu kerugian yang diakibatkan karena satu kezaliman itu akan mengambil daripada 700 sholat yang sudah pasti diterima oleh Allah. Pahala-pahalanya itu akan disedot karena satu kezaliman. Misal ada seorang tetangga ini, ya lagi berpuasa ceritanya, habis sholat tarawih lah malamnya, habis sholat subuh, pulang-pulang duduk ngerumpi berdua, lalu difitnah tetangganya. Apa dibilang ya macam-macam lah itu ya, keburukan-keburukan itu kezaliman itu. Itu kezaliman. Apakah kezaliman itu hanya statusnya satu dosa yang dibalas dengan satu maksiat yang dibalas dengan satu dosa? Tentu tidak seperti itu. Itu dosa yang akibatnya 700 sholat berjamaah bahkan 700 sholat wajib kita lakukan berjamaah.
itu pahalanya banyak, itu 700. Kalau satu hari 5 kali, berarti kalau 2 hari berarti 10 kali. Nah, untuk dapat 700 kali itu berapa hari itu kita sholat? Berapa bulan itu? Seandainya kezaliman terhadap seorang hamba kita lakukan, maka pahala-pahala semuanya tadi itu akan ditarik oleh Allah, diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi sangat berbahaya. Kezaliman yang paling bahaya itu fitnah. Fitnah itu paling bahaya. Ada seorang budak, rupanya sama majikannya tidak disukai dia. Akhirnya dijual di pasar. Ini kisah juga ada dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Dijual sama majikannya karena rupanya si budak ini bagus, cuman punya satu kekurangan saja. Apa kekurangannya? Suka menfitnah. Suka fitnah orang begitu. Suka ngadu domba. Akhirnya majikannya bilang, ini saya punya budak bagus, saya jual murah-murahan, sudah saya obral katanya. Siapa yang mau beli, tapi cacatnya budak ini, dia suka fitnah orang. Suka ngadu domba orang. Banyak yang mau beli, dilihat, oh ini kekurangan cacatnya ini suka fitnah. Ditolak. Ada satu orang menggampangkan. Satu orang kaya menggampangkan. Oh gampang kalau cuma cacatnya urusan fitnah ini. Nanti kita bimbing kata. Akhirnya dibelilah itu budak. Baru 2-3 hari si budak ini di rumah si majikannya. Dia datang kepada istrinya majikan. Wahai ibu, saya dengar-dengar suami sampean mau kawin lagi kata. Hasutan si budak ini. Lu kata siapa, sampai orang baru beberapa hari saja kok sudah tahu informasi detail begitu. Enggak, saya dengar-dengar begitu. Cuman maksud saya mau menyampaikan begini, saya ini punya solusi. Apa solusinya? Kalaupun benar, ya bagus itu solusi kata. Begini, kalau ibu mau supaya suaminya itu tetap awet, tidak kawin lagi, nanti malam bawakan gunting, pas lagi tidur ambil rambutnya itu. Nanti pagi-pagi kasih saya bawakan ke salah satu mbah-mbah yang ada jauh dari kampung ini. Saya kasih dia nanti, biar dia yang garap. Akhirnya sudah sepakat. Datang kepada suaminya ini. Wahai majikanku, saya dengar sampai ini mau dibunuh katanya. Sampai ini mau dibunuh. Siapa yang mau bunuh? Lu istri sampean kata. Sampean jangan bawa fitnah. Kamu ini budak, jangan terlalu jauh masuk dalam urusan rumah tangga saya. Apa sebabnya kok istri saya mau bunuh saya? Begini, kalau bapak majikan tidak percaya, nanti malam buktikan. Katanya istri sampean mau bawa gunting, mau nusuk leher sampean. Apa buktinya? Ya sudah nanti malam pura-pura tidur saja. Akhirnya betul malam, ya pura-pura tidur, disiapkan selimut, datang istrinya, niatnya mau ngambil rambutnya si suaminya. Supaya tidak kawin lagi kan begitu. Mau ngambil rambutnya. Rupanya di saat mau dipotong itu, mikir, oh benar juga budak ini. Katanya kok suka fitnah, rupanya budak ini baik ini. Sudah ngasih tahu duluan belum apa-apa kata. Kalau enggak saya mati beneran ini kata. Akhirnya di saat istrinya mau ngambil rambutnya itu, diambil guntingnya, ditusuklah itu leher si istri. Kebalik itu, tenaganya kan tentu lebih kuat suaminya. Ditusuk leher istrinya. Meninggal dunia. Gemparlah satu kampung, kemudian keluarga si wanita tidak terima. Akhirnya nuntut, dibunuh juga suaminya. Maka 2 nyawa melayang karena sebab fitnah si budak. Nah, rupanya keburukan, cacatnya sifat si budak ini yang dijual oleh majikan pertama, rupanya memang sangat buruk, suka menfitnah. Suka ngadu domba. Ini bahaya ini. Nah, kezaliman seperti ini akan menarik
seandainya si zalim tukang fitnah ini dia ahli ibadah. Misal ahli ibadah ya. 700 sholat yang sudah pasti diterima oleh Allah. Maka itu pahalanya akan ditarik oleh Allah, dikasih kepada orang yang zalimi. Itu bangkrutnya bangkrut itu ya. Bangkrutnya bangkrut ya begitu itu. Sehingga umat Islam ketika adanya orang-orang yang suka fitnah, suka ngadu domba, yang tadinya akur, tadinya damai, berantakan jadinya. Berantakan jadinya. Ini berbahaya sekali daripada sifat seperti ini. Karena Sufyan Tsauri rahimahullah taala yaqul la antalqallah ta'ala bi sab'ina dzamban fima bainak wa bainahu ahwanu 'alaik min antalqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Kata Imam Sufyan Tsauri, muhaddis di generasi awal di zaman salaf, Imam Sufyan Tsauri. Beliau menyatakan, sungguh engkau berjumpa dengan Allah bawa 70 dosa. Tapi antara engkau sama Allah. 70 dosa engkau sama Allah. Itu lebih ringan daripada satu dosa antara engkau sama manusia yang lain. Jadi kalau sama manusia ini berat ya. Tidak mungkin manusia kalau sudah di akhirat itu memaafkan. Tidak mungkin. Pasti dia nuntut. Makanya kenapa Rasulullah itu tidak mau nyolatkan orang yang meninggal punya utang. Tidak mau nyolatkan orang yang meninggal punya hutang. Karena Rasulullah ini salah satu sifatnya itu adalah adil. Baik dunia ataupun akhirat. Nah kalau misalnya Nabi sholatkan dan Nabi doakan orang yang punya utang ini. Didoakan oleh Nabi, berarti kan selamat dia. Nah, sedangkan dia masih punya beban kepada orang lain, yang orang lain ini diberikan kesempatan nuntut oleh Allah besok di akhirat, di pengadilan Allah. Kalau kemudian sudah didoakan duluan, jaminan selamat, berarti dia punya kezaliman yang belum tuntas. Maka Nabi tidak mau nyolatkan orang yang meninggal kalau punya utang. Berat ini ya. Ya walaupun cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 3.000, apalagi 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Berapa itu kalau tuntutan manusia kepada yang lain? Sengaja tidak dibayar ya. Itu yang hutang jelas-jelas akarnya hutang. Bagaimana kalau bukan hutang? Dia ambil saja begitu ya. Punyanya orang bukan haknya dia. Dia ambil saja itu. Anggaplah tiap tahun dia puasa full puasanya ya. Tiap tahun puasa. Puasa ini menjadi jaminan surga sebenarnya. Cuman kalau tidak punya hakul adam. Bahkan dikatakan sudah syahid, meninggal syahid. Syahid ini ya. Itu kan tiket gratis masuk surga. Syahid ini. Tapi kalau dia punya utang sama manusia, tidak akan beres urusan. Itu satu-satu penghalang dia masuk surga. Dikatakan dalam hadis itu bahwa inna fil jannati baban yuqalu laha ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu namanya Royan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidaklah masuk pintu surga tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, itu iming-imingnya begitu memang Iming-imingnya Rasulullah begitu, informasinya begitu. Tapi ketika kita sudah tahu ada pintu tersebut, rupanya kok ada penghalang. Salah satunya adalah hakul adam ini tidak beres ya. Maka tidak bisa itu masuk surga itu. Sampai benar-benar tuntas. Tidak punya beban lagi satu dengan yang lain. Saya baca dalam kitab Nurul Dholam. Ada kezaliman seorang anak kepada ibunya. Ini anak ini pemabuk. Tiap malam teler dia. Sampai satu waktu, ini diceritakan oleh Malik bin Dinar. Kisah ini Malik bin Dinar. Satu waktu dia datang sudah menjelang puasa, akhir Sya'ban, pulang lagi dalam keadaan mabuk ini. Ibunya pesan begini, nak, kamu ini bolak-balik teler pulang. Besok ini lo sudah puasa. Orang-orang pada puasa, kamu masih jadi orang teler terus kan? Nggak sadar dia. Ibunya sudah siapi air untuk supaya anaknya mandi biar anget, semangat begitu ya. Sudah disiepi sama ibunya nih. Rupanya karena dalam keadaan tidak sadar, ditempeleng ibunya, kemudian diseret, itu air
yang ada di tungku yang besar, untuk dia sebenarnya untuk mandi nanti, barangkali biar hangat, nanti sudah ada air panas campur air dingin, ya segerlah badan. Air yang mendidih itu dimasukkan ibunya ke sana. Meninggal dunia. Ini masih teler, belum sadar ini. Istrinya kaget, bencinya bukan main sama suaminya. Sampai jam 3, jam 4 menjelang subuh itu sadar dia. Istrinya sudah berubah. Lah dia kaget, kok tumben-tumbennya istrinya berubah. Tidak pernah begitu. Maka ditanya, kenapa kamu kok begitu sama saya? Kata. Kan tiap malam saya mabuk biasa saja, kata. Ini bukan urusan mabuk lagi. Kamu sudah bunuh ibumu, kata. Dilihat ibunya sudah gosong itu dia. Di tungku itu. Sudah gosong. Dia potong tangannya, karena nyeselnya dia itu. Dipotong tangannya, dia punya uang dinar. Rupanya orang kaya. 80.000 dinar. Dalam riwayat tersebut dikatakan seperti itu. 1 dinar itu kan 4 gram emas ya. 4 gram sekian. 1 dinar. 80.000 dinar ya miliatan uangnya. Kalau diuangkan, dirupiahkan ya. Ya kurang lebih 16 sekian miliar lah kurang lebih itu. Nah, malam itu juga semuanya disedekahkan oleh pemuda ini. Oleh orang ini. Karena dia ingin nebus dosa, dia sudah zalim, dia bunuh ibunya. Semenjak saat itu dia cerai istrinya, lalu dia pindah ke Mekah, tiap tahun dia ibadah haji dan tidak pernah lepas sholat berjamaah, tidak pernah lepas ngaji Al-Quran selama 40 tahun. Tapi rupanya setiap tahun habis berhaji, datang orang soleh, datang walinya Allah bilang bahwa ibadah haji yang ditolak di tahun ini hajinya kamu. Terus begitu. Sampai 40 tahun. Sholatnya ditolak, semua ditolak. Karena ada hakul adam yang belum tuntas. Sampai terakhir yang datang Malik bin Dinar itu. Malik bin Dinar itu datang. Rupanya Malik bin Dinar punya pikiran yang baik. Ya Allah, dari seluruh orang berhaji ini, seandainya ada yang kau tidak terima, aku berdoa, ya Allah tolong terima. Seandainya ada yang sudah kau terima, aku ingin berkunjung, mengucapkan selamat pada mereka. Ada suara dari langit, Hatif namanya. Dikatakan, wahai Malik bin Dinar, kamu jangan sok-sok dermawan. Aku ini loh orang paling dermawan, kata Allah. Dalam suara tersebut. Ketahuilah bahwa semua orang berhaji aku terima. Kecuali satu orang, namanya Muhammad bin Harun. Namanya Muhammad bin Harun ini. Memang kenapa? Tidak ada jawaban, akhirnya dicek. Ditanya sama Malik bin Dinar ini, siapa yang namanya Muhammad bin Harun? Dicek sampai ketemulah. Orang-orang bilang, ini Muhammad bin Harun ini, tiap hari dia puasa sunnah. Tiap tahun berhaji, tiap 5 waktu tidak pernah lepas sholat berjamaah. Itu amal ibadahnya dia. Malik bin Dinar bingung dia. Tapi kok orang ini tidak diterima hajinya? Apa sebabnya ini orang ini? Akhirnya coba beranikan diri, datanglah ke sana. Didapatkan dia lagi di samping tiang masjid, di tiang masjid itu lagi sholat dia. Lagi sholat, selesai sholat, Malik bin Dinar datang menghampiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Malik bin Dinar. Benarkah Anda namanya Muhammad bin Harun? Ya betul. Apa gerangan Anda datang ke sini? Kalau saya lihat ibadah Anda ini, top ibadah Anda ini. Cuman saya kok heran, apa jangan-jangan syaitan yang datang ke saya ini. Saya kok penasaran, kata. Memang kenapa, kata? Saya mau cerita, tidak enak. Sudah ceritakan saja. Tadi malam saya antara tidur sama sadar dapat ilham bahwa semua ibadah hajinya orang diterima kecuali ibadah haji Anda. Apa sebabnya Anda ini kelihatannya orang baik, orang soleh. Orang-orang bicarakan tentang Anda ini orang baik Anda ini. Apa Anda punya masalah sama Allah? Katanya. Akhirnya dia tegaskan. Ceritalah dia panjang lebar. Sampai Malik bin Dinar menyatakan, ya benar saja. Seandainya Allah
tidak punya batasan untuk membatasi kamu, kamu sudah bakar dunia ini. Dengan sebab kau bakar ibumu. Pergi Malik bin Dinar. Lalu orang ini berdoa. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Wahai zat yang menyelesaikan masalah. Zat yang menghilangkan kesumpekan. La taqta' rajai. Janganlah engkau putuskan harapanku ya Allah. Setelah itu Malik bin Dinar pergi. 2 malam berikutnya mimpi berjumpa dengan Nabi. Nabi datang kepada Malik bin Dinar. Wahai Malik bin Dinar, jangan engkau jadikan putus asa orang ini. Dia 40 tahun sudah ibadah, kau jadikan putus asa dia. Malam ini Allah terima taubatnya dia. Setelah 40 tahun itu, malam ini Allah terima taubatnya dia. Tetapi ketahuilah bahwa satu tetes dia cicipi minuman keras, seandainya Nabi Ibrahim pun melakukan itu, pasti aku bakar dia di neraka. Satu tetes saja. Itu akibat daripada dia minum minuman keras. Karena itu umul khaba'ith. Untuk dia, karena minuman keras menjadi sebab utama dia bunuh ibunya. Maka nanti aku datangkan ibunya, aku damaikan dia. Aku damaikan dia, kemudian aku jadikan rahmat di dalam hati ibunya untuk memaafkan anaknya. Karena sudah 40 tahun dia beribadah haji setiap tahunnya, ibadah full di Mekah. Tidak pernah maksiat. Sudah ke-40 tahun baru amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibayangkan kezaliman ini bunuh itu itu zalimnya zalim sudah sudah zalim banget sudah begitu ibunya dibunuh itu. Cuman yang nama zalim itu yaitu hakul adam, yang berat itu sama manusia. Sama manusia itu. Ya bisa sama istri, bisa sama anak, bisa sama orang tua, bisa sama tetangga, bisa sama karyawan, bisa sama atasan. Semua tidak nutup kemungkinan. Maka kata Imam Sufyan Tsauri bahwa engkau berjumpa dengan Allah dengan 70 dosa antara engkau dengan Allah. Itu lebih ringan daripada 1 dosa engkau sama manusia. Kita punya dosa sama orang ini. Itu lebih berat daripada 70 dosa kalau kita datang kepada Allah. Apa dosa kepada Allah itu? Ya orang, na'udzubillah yang besar-besar kita urutkan misalnya. Misalnya tidak sholat. Dosa ini tidak puasa, dosa besar ini semua. Kemudian termasuk dosa juga berzina. Itu dosa besar. Anggap dosa-dosa besar kita urut semuanya 70 dosa sama Allah. Itu lebih ringan daripada 1 dosa sesama kita manusia. Makanya tradisi Hari Raya Idul Fitri itu kan selain kita memang kembali kepada fitrah, kan salam-salaman. Bagus sebenarnya kalau habis sholat itu kalau kita bertetangga ini, habis sholat salam-salaman, bukan cuma 2-3 orang yang bersalaman sama imam. Bareng-bareng lah keliling salaman gitu Untuk apa? Ya menyampaikan kata maaf. Barangkali kita punya salah, susah ketemu di rumahnya, ketemu di masjid. Kita ulurkan tangan. Karena Nabi menyatakan, idal taqal muslimani. Kalau ada 2 orang Islam dia berjumpa, fayatasofahan, lalu dia berjabat tangan. Ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa. Diampuni dosanya sama manusia ini sebelum dia pisah, sebelum keluar dari masjid ini sudah diampuni dosanya. Maka sebenarnya tradisi salaman itu bagus. Habis sholat nanti salaman, nanti habis sholat salaman lagi. Nanti zuhur salaman, habis asar untuk salaman lagi. Maghrib salaman lagi Nanti isya salaman lagi. Kan beres sudah Beres sudah dosa-dosanya. Ya kecuali kalau memang punya utang uang, ya habis salaman bayar. Jangan cuma salaman saja. Kan tidak mungkin dengan salaman beres kan. Ya kecuali dermawannya betul. Benar-benar dermawan ya beres Oh ini rupanya benar-benar salaman sudah tak ikhlaskan 1 juta sudah biaris sudah. Kalau dermawan orangnya Tapi kalau barangkali belum bisa dermawan, masih latihan dermawan. Ya tetap saja di pikirannya, ya walaupun kamu salaman utangmu bayar kan. Ya kalau seperti itu ya bayar. Artinya hakul adam ini minimal dengan salaman itu bisa menetralkan.
beban-beban yang ringan. Kecuali yang jelas-jelas ya. Makanya kalau ada hukum orang membunuh, ya hukumnya dikisos karena itu hakul adam. Kalau sudah dibunuh juga di hadapan Allah nanti aman dia. Ada si A membunuh si B begitu. Keluarganya tidak terima ini. Maka si B ini dibunuh juga. Itu hukum Islam. Apa cukup di penjara 15 tahun, 20 tahun? Tidak cukup. Tidak bisa itu. Ya, cuman kan hukum positif kita menganut hal tersebut. Yang penting di pengadilan sudah aman, nanti kemudian tuntutannya sekian tahun. Ya sudah dijalani. Nanti kalau punya uang ya nyuap-nyuap dikit, nanti yang 10 jadi 5 tahun gitu ya. Punya uang lebih lagi suap-suap sedikit jadi 2 tahun. Nanti kemudian ya tampaknya masih penjara, geser saja ke tempat lain gitu ya. Jadi keluarga yang terbunuh ini menganggap masih di penjara padahal sudah bebas. Misalnya begitu ya. Ya itu kan permainan dunia. Tapi apakah bisa dia selamat di hadapan Allah? Tidak bisa. Kecuali kalau dia membunuh harus dibunuh juga. Baru bisa menetralkan. Cuman bukan bebas orang membunuh ya. Ada ketentuannya itu. Bukan main bunuh-bunuhan ya, keliru juga. Jadi sudah ada alurnya. Maka dari penjelasan ini bahwa zalim terhadap sesama manusia itu termasuk beban yang paling berat yang dibawa oleh manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dikatakan min jihati akli amwalin nas bil batil jami'u ma ya'khudhu salatin adh-dhalama wa a'wanuhum min amwalil muslimin minal jibayat wal mukus wal usyur wa ghairu dzalik. Wa dzalika muharramun syadidut tahrim. Di antara perkara-perkara yang menjadi kezaliman yang sangat fatal akibatnya, haramnya itu sudah sangat berat sudah ya. Seseorang yang atau pejabat-pejabat yang sengaja merampas hartanya orang-orang lemah. Yang sengaja merampas hartanya orang-orang lemah. Ini ada berita ini 300 triliun ini ya. Ini jadi rame ini, viral ini Nah, itu kan yang jelas ya uangnya orang banyak kan gitu. Yang jelas uangnya orang banyak itu. Ya enggak tahulah nanti bagaimana urusannya. Cuman itu gambaran contoh. Itu zalim banget itu ya. Kalau sekian banyak nanti yang dia merasa saya sudah bayar pajak sekian itu hak saya harus kembali. Kok diambil satu orang misalnya atau beberapa orang. Itu zalim banget sudah. Itu dituntut sama sekian banyak orang itu. Tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Kecuali harus nanti dibayar dulu tuntutannya tersebut. Ini kezaliman yang dikatakan syadidut tahrim muharramun syadidut tahrim. Itu hakul adam itu. Hakul adam itu. Ini perkara yang berat ya. Walaupun 700 sholat sudah pasti diterima oleh Allah, itu bakal ditarik pahalanya semuanya. Kasih orang-orang yang kau zalimi. Inilah sebagai kesimpulan, tentu dari semua rangkaian ibadah kita berharap ya selamat dengan ibadah tersebut. Cuman harus tahu rambu-rambunya. Harus tahu mana jurang yang akan mencelakakan kita, mana pintu keselamatan yang akan memasukkan kita pada keselamatan tersebut. Nah, kita harus tahu masing-masing ini. Kalau tahu ya tentu akan berhati-hati. Maka berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakul adam mari kita bereskan. Sesama kita manusia yang bertetangga, bermasyarakat, mari kita bereskan. Bahkan kepada orang tidak beriman sekalipun. Bukan hanya kepada sama orang Islam, kepada orang tidak beriman sekalipun. Kalau ada masalah, minta maaf. Kalau ada perkara-perkara kaitan sama manusia, ya kalau itu hak maka berikan haknya dia. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ini bab masih berlanjut ya. Ada beberapa dakwatul mazlum, kemudian kisah-kisah orang yang zalim dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian tadi kajian ilmu pemaparan materi tentang kami bertanya. Tadi dijelaskan tentang salam-salaman. Mungkin bagi kita yang sudah terbiasa salam-salaman ini kan mungkin bisa kita artikan media sebagai
silaturahmi, perbuatan dosa dan sebagainya. Tapi sebenarnya kami mohon maaf bukan bermaksud untuk ngomongin orang. Di tempat kami itu ada satu orang ibadahnya rajin, sholat jamaah rajin, tapi sayangnya anti sarapan. Jadi sarapan itu malah ngajak dandan. Pertanyaan kami, apakah ada dalil atau semacamnya yang mungkin menganjurkan kita setelah sholat itu bersalaman? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyakiti orang itu kan pastinya lima dulu. Tapi kita menyakiti orang itu, kita menganggap bahwa itu membahayakan kita. Jadi kita terpaksa harus menyakiti orang itu. Nah, maksud kami, apakah kita menyakiti orang itu juga termasuk kezaliman dan mungkin bisa dikatakan dosanya berat atau tidak diampuni? Begitu saja. Terima kasih. Salaman ini memang kalau kita mengambil riwayat atau hadis yang khusus, itu tidak ada redaksinya bahwa Nabi menyuruh salamanlah kalian habis sholat. Itu tidak ada. Redaksi itu tidak ada. Atau misalnya salamanlah kalian itu habis sholat maghrib, habis sholat asar. Itu tidak ada. Tetapi terkait dengan praktek bahwa ada sahabat-sahabat Nabi yang setelah Rasulullah selesai sholat, mereka bersalaman kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, redaksi hadis yang saya sampaikan tadi itu tidak khusus, sifatnya umum. Nah, ketika sifatnya umum maka tentu tidak bisa dibatasi kecuali ada dalil yang melarang juga. Misalnya dalilnya, janganlah kamu bersalaman habis sholat subuh. Itu dalil khusus itu ya. Janganlah bersalaman habis sholat. Itu dalil khusus. Nah, dalil khusus itu tidak ada untuk membatalkan dalil umum ini. Maka adalah penjelasan para ulama menyatakan bahwa hadis ini bisa berfungsi di saat selesai dia sholat, di saat dia berjumpa di pasar, di saat dia datang ke rumah tetangganya, di saat dia datang ke rumah mertuanya. Ini berlaku hadis ini. Apabila dua orang Islam berjumpa lalu bersalaman, sholat itu adalah perjumpaan dengan Allah, mi'rajul mu'minin gitu ya. Setelah salam maka berjumpa lagi dengan sesama manusia. Maka itu adalah awal perjumpaan dia setelah dia bermi'raj untuk berjumpa dengan Allah secara kerohanian. Ada ulama memahami seperti itu. Apakah salah pemahaman begitu? Tidak salah, karena tidak ada nas khusus untuk membatasi bahwa dalil umum bersalaman ini tidak boleh diberlakukan karena ada dalil khusus. Nah, dalil khususnya ini tidak ada. Saya kira jawabannya seperti itu ya. Sehingga tidak boleh kita melarang-larang orang bersalaman. Apakah habis sholat, apakah habis mungkin habis dari kamar mandi, ketemu tamu datang kita langsung salaman barangkali. Atau ketemu di pasar, assalamualaikum, berjabat tangan begitu. Itu tidak ada larangan. Bahkan Nabi memberikan jaminan ketika dua orang yang beriman ini berjumpa, sungguh-sungguh dia bersalaman, Allah ampuni dosa keduanya. Allah ampuni dosa keduanya. Nah, saya kira demikian ya. Kalaulah ada orang yang melarang-larang, ya pastinya jika memang dia benar-benar melarang kita melakukan, tunjukkan dalil kan begitu ya. Biasanya kan yang suka melarang itu kan main dalil-dalilan itu. Ya kalau Allah katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya coba kasih dalilnya kalau memang benar kan begitu. Orang kalau bicara dalil, tapi kan yang begini ini tidak perlu banyak dalil sebenarnya. Cukup satu dalil itu untuk menegaskan bahwa kita kan ingin urusan manusia sama manusia ini beres. Nah, di antara sarananya bersalaman kan begitu. Ya, ke sana saja kita arahkan, ke sana kita pikirkan. Nah, perkara orang sudah diajak jabat tangan kok tidak mau,
ya biari sudah tidak apa-apa ya. Kok jangan terlalu difikiri begitu ya. Nah, kecuali kita memang benar-benar punya salah sama dia, ya kita minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf dia tidak maafkan, ya juga urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah datang, saya minta maaf. Ketemunya pas sholat barangkali ya, kita jabat tangan, saya minta maaf. Dia tidak mau, ya sudah, biari sudah. Nah, saya kira mungkin sederhana begitu kita bersikap. Jadi kalau dituntut dalil dengan dalil, tentu tidak semua amal ibadah atau amalan yang kita lakukan itu berdasarkan dalil yang misalnya harus langsung perintah atau Nabi meriwayatkan anjuran misalnya. Tidak selalu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kedzaliman itu bisa dibalas dengan kedzaliman juga? Islam tidak begitu mengajarkan. Jadi wa anta'fu huwa khairul lakum begitu ya. Engkau maafkan maka itu lebih baik. Tapi jiwa besar untuk memaafkan orang itu tidak gampang. Jiwa besar untuk memaafkan. Saya kasih contoh saja. Rasulullah, kalau yang umum ceritanya itu kan Nabi dilempari kotoran unta, disakiti, mau dibunuh begitu ya. Nah, itu kan maklum sudah. Ada kejadian orang Badui ini, Nabi lagi pakai sorban begini. Dari jauh ditarik sorbannya Nabi itu. Sampai kecekik begitu ya. Sahabat yang lain melihat kejadian itu, oh, ini orang tidak sopan ini. Sayyidina Umar sudah gemeteran saja tangannya ini. Ini orang tidak sopan ini. Sudah hampir mau dipukul oleh Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, biari, jangan. Jangan dipukul. Seandainya kalau agama Islam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah tidak memaafkan orang yang berbuat salah, mungkin Nabi tinggal kedipkan mata saja, sikat, kan begitu ya. Kan seperti itu. Cuma Nabi kan tidak begitu mengajarkan. Biari, jangan. Ya karena dia tidak ngerti begitu ya. Nabi lagi kumpul begini, gambarannya lain ya. Datang orang Yahudi, dicaci maki habis itu. Orang kalau terprovokasi bahaya itu. Dia bilang begini Yahudi ini loh Muhammad Bani Hashim. Ini kalau punya hutang tidak suka bayar. Di depannya jamaahnya digituin Rasulullah. Ini loh Muhammad Bani Hashim ini. Kalau punya hutang tidak suka bayar kata. Sayyidina Umar berdiri langsung itu ya. Wahai Nabi, saya minta pamit sama Anda, tak bunuh orang ini kata. Sayyidina Umar memang karakternya keras ya. Kata Nabi, wahai Umar, aku tidak mengajarkan engkau seperti itu. Cuman kasih tahu dia. Kalau dia mau nagih hutang, tagih dengan cara yang baik. Engkau kasih tahu saya juga. Kalau membayar hutang dengan cara yang baik juga. Akhirnya sudah reda. Tadinya Sayyidina Umar sudah berdiri, duduk lagi Sayyidina Umar. Lalu si Yahudi ini bilang begini, wahai Nabi Muhammad, saat ini saya beriman kepada Anda. Loh kenapa kata? Selama ini saya ketahui dalam kitab Taurat, Nabi Musa, semua sifat-sifat itu memang ada pada diri Anda. Cuman saya belum ngetes satu saja kata. Kesabaran Anda kata. Rupanya Anda benar-benar sabar Anda ini. Berarti Anda benar Nabi Anda ini kata. Kalau tidak sabar mungkin saya belum percaya Anda ini Nabi. Cuman sudah dibuat sedemikian rupa Anda sabar kata. Nah ini gambaran-gambaran kisah bahwa disakiti tidak harus membalas disakiti. Cuman yang punya kesabaran seperti ini kan tidak banyak. Susah untuk menjadikan pribadi-pribadi yang bisa sabar demikian. Apalagi sudah dihutangi, tidak dibayar, difitnah lagi kan begitu ya. Diancam-ancam lagi. Orang dia yang minjem, dia yang bawa orang, bawa preman mau ngancam-ngancam kita, padahal itu hak-hak kita, misalnya begitu ya. Cuman jika dimaafkan itu tetap lebih baik. Jika dimaafkan tetap lebih baik. Nah, agar supaya tidak benturan pribadi kita. Nah, kalau kita langsung berbenturan, berkelahi, ya tetap saja kalau di Indonesia ya kena hukum kan gitu ya. Kita mukul duluan ya kena. Ya berarti ada bagiannya. Saya kira itu sikap yang paling bijaksana. Tapi sekali lagi tidak gampang. Apa yang saya teorikan ini tidak gampang ya. Tidak gampang. Tapi begitulah ajaran agama sebenarnya. Jadi memaafkan. Saya kira seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, satu ini. Satu lagi ya. Ustaz, yang pertama saya menyambut dari tentang tadi. Saya masih belum bisa memahami dari satu sisi. Pada
Tapi sisi yang lain, saya berpikir bahwa dalam ibadah sunnah pun itu ada tingkatan-tingkatan yang utama, yang tidak utama dan sebagainya. Apakah kita melakukan satu sunnah yang utama, kemudian ada sunnah yang istilahnya bisa dikerjakan di sembarang waktu, itu bisa mengangkat utama. Artinya kalau kita sudah melakukan sesuatu yang sunnah yang utama, kita bisa tolak yang lain. Soalnya seperti itu, ada benar ya. Kalau memang ada dalilnya lebih kuat tentang melaksanakan hal yang utama sesudah sholat, misalkan itu kita kerjakan, sehingga kita menolak kebaikan dari orang lain, apa itu sah? Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan ibadah berjamaah ini. Nah, kita tahu juga sholat tarawih itu kan sunnah juga. Tapi sunnahnya ketika kita berjamaah di masjid dengan kita munfarid di rumah atau jamaah di rumah, kira-kira bagaimana? Maka kalau kita berbicara tentang alur yang dibicarakan oleh ulama terkait dengan masalah ini, mereka memberikan solusi. Kalau saya sih dengan pikiran saya menjawab mungkin tetap kurang maksimal. Tapi kalau kita ambil pemikiran ulama, kita baca di beberapa kitab, khusus Bahsul Masail tentang masalah ini, mereka menyatakan bahwa bersalaman kalau dikhususkan habis subuh atau habis asar, itu perkara baru tapi baik. Itu pertama. Nah, yang kedua, mereka mengajar, para ulama maksud saya, mengajarkan jikapun harus demikian, maka selesaikan dulu perkara yang menjadi urutannya. Baru kemudian bersama-sama begitu. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, di sana ada berzikir dulu. Itu pun berzikir Nabi dalam riwayat yang mengeraskan. Ketika mengeraskan kan bisa bersama-sama. Riwayat Ibnu Abbas menyatakan bahwa saya mendengar Nabi Muhammad SAW habis sholat berzikir keras, maka saya dengar gitu. Dalam Sahih Muslim kan seperti itu dijelaskan. Maka saya dengar apa yang Nabi lakukan. Selesai bersama-sama, di sanalah tempatnya. Nah, ulama mengajarkan begitu. Habis sudah berzikir, berdoa, dan memang bagian daripada adab sholat juga. Jadi sholat itu kan bukan hanya kalau perkara wajibnya dari takbir sampai salam. Tapi kan ada rangkaian sunnahnya, sunnah sebelum sholat, sunnah setelah sholat, sunnah di pertengahan sholat. Kalau kita mau sempurna semuanya, dari sebelum sholat kita sudah ngikuti imam, luruskan shop, rapatkan shop, ngikuti komando. Di tengah-tengah sholat juga sunnahnya kita tunaikan. Di akhir sholat, setelah sholat juga kita tunaikan. Apa sunnah setelah sholat? Istighfar, hamdalah, kemudian juga tahlil dan seterusnya. Habis itu doa. Nah, itu rangkaian sunnahnya. Setelah itulah bagusnya jika diadakan bersalaman itu akan lebih tepat. Tetapi apakah semua orang bisa menerapkan demikian? Nah, tentu dari masing-masing pemahaman umat ini kan tidak semuanya sama seperti itu. Ada yang mereka memang dari hatinya habis sholat sudah ngulurkan tangan saja. Kalau kita tidak terima, ngecewakan juga ya. Ngecewakan juga. Karena merasa misalnya, oh ini mengganggu saya ini, lebih afdol saya ini lagi berzikir. Nah, apakah sikap seperti itu yang merasa bahwa dia lebih afdol daripada orang berjabat tangan, apakah itu baik juga? Nah, itu menjadi permasalahan yang lain lagi. Tetapi ulama memberikan kebijaksanaannya, memang lakukan setelah selesai berdoa. Sehingga berdiri bareng-bareng, kita bersalaman bareng-bareng. Saya kira mungkin itu lebih bijaksana. Tapi begitu memang yang saya dapatkan dalam penjelasan-penjelasan dari Bahsul Masail, para kiai-kiai membahas tentang masalah ini, sehingga tidak jadi benturan. Saya kira itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Sholat tarawih ya. Baik. Di antara sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Ada sholat sunnah disunnahkan berjamaah, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Yang disunahkan berjamaah sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Gerhana, gitu ya. Kemudian termasuk tarawih, witir khusus Ramadan. Itu sunnah berjamaah. Ada yang tidak sunnah berjamaah, qabliyah ba'diyah, tidak sunnah berjamaah, sholat duha, sholat tahajud,
sholat hajat, istikharah, tidak sunnah berjamaah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh. Nah, terkait dengan tarawih ini memang dianjurkan berjamaah. Ada keutamaan berjamaah di masjid selain pertama syiar, fadilahnya lebih banyak. Kenapa? Karena berjamaah dengan banyak orang itu lebih besar keutamaan daripada dengan sedikit orang. Nah, kalau di rumah misalnya kita berjamaah sama istri, ya boleh. Cuman lebih sedikit pahalanya. Kalau urusan memilih, jika memang tidak ada kegiatan sibuk di rumah, ya memang kita pilih yang di masjid, di musola. Tapi kalau sekiranya ada kesibukan, kita bisa lakukan karena sambil jaga anak atau ada kegiatan lain. Ya kita bisa berjamaah dengan istri di rumah. Ya juga tidak apa-apa. Karena untuk bab tarawih ini, kenapa Nabi praktekkan 3-4 hari saja, 3-4 malam saja di masjid, habis itu Nabi pulang ke rumah. Cuman riwayat yang tawatur, yang mutawatir, secara praktek Nabi itu lakukan 20. Dan riwayat dari Sayyidina Umar, kemudian riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat dari yang lain, Nabi lakukan seperti itu. Dan praktek itu dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai sekarang ini. Kecuali waktu Covid saja, itu jadi 8 di Mekah. Dari zaman dulu, secara mutawatir, periwayatan dan praktek, itu dilakukan 20. Dan di masjid, begitu ya. Di masjid. Hanya saja Nabi sendiri, komentar ulama ini, Nabi sendiri melakukan 3-4 malam saja supaya tidak dianggap wajib. Itu komentar ulama terkait dengan perkara tersebut. Tapi kalau secara praktek, Nabi lakukan itu 20. Itu yang dijelaskan oleh Imam Hanafi juga, Imam Syafi'i, Hambali. Imam Malik bukan 20, beliau 36. Kenapa? Sebab Imam Malik ini di Madinah. Kalau di Mekah prakteknya dari dulu, kecuali belakangan 200 belakangan ini, ya. Habis tarawih 4 rakaat itu ada duduk santai. Kemudian tawaf. Ada tawafnya. Tawaf dulu kemudian baru lanjut lagi. Prakteknya begitu. Di Madinah itu karena tidak ada Ka'bah, maka supaya tetap bisa setara dengan yang di Mekah, Imam Malik berpendapat tarawihnya itu 36. Ijtihadnya Imam Malik itu. Ijtihadnya Imam Malik seperti itu. Nah, maka dari pertanyaan ini yang ingin saya garis bawahi bahwa ya tidak ada masalah. Nabi mencontohkan lakukan di rumah. Tapi dicontohkan di awal dilakukan di masjid kan begitu. Karena rumahnya Nabi kan berdampingan. Ini rumahnya Nabi, ini masjidnya sebelah sini. Jadi ini masjid, ini rumahnya Rasulullah di sini. Kan seperti itu. Jadi posisinya begitu. Makanya ketika Rasulullah wafat itu ya dikubur di sini. Dikubur di sini. Nah, sehingga area pekuburannya itu berdampingan langsung. Berdampingan langsung dengan masjid. Nah, kalau sekarang sudah dilebarkan Masjid Nabawi itu, akhirnya orang yang di belakang sini jadi sepertinya sholat ngadep ke kuburannya Nabi. Nah, kalau orang salah paham lagi dikira nyembah kuburan itu. Kalau orang salah paham lagi, tapi prakteknya orang sholat sebelah sini yang wanita, jamaah wanita ini. Atau juga sebagian jamaah laki-laki yang di depan, mereka sholat ngadep ke kuburannya Nabi. Mereka sholat ngadep kuburan Nabi. Artinya dari penjelasan terkait dengan pertanyaan tarawih, Nabi sholat tarawih itu di 4 kali pertama, 4 malam itu. Di sini, di masjid ini. Tapi sisanya kemudian Nabi masuk, di rumahnya dikerjakan. Nah, ini sebagai gambaran bahwa ya bagus kalau dikerjakan bersama-sama, sangat bagus begitu. Kalau misalnya dikerjakan di rumah dengan istri, ya bagus juga. Yang afdal, yang penting berjamaah itu afdal ya. Tapi kalau tidak berjamaah pun juga tidak apa-apa, boleh. Jadi misalnya sendirian, misalnya sholat tidak pakai berjamaah, sholat tarawih, boleh tidak apa-apa. Saya kira seperti itu ya. Wallahu a'lam.